Biasanya nomor satu sebabnya karena kecocokan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya juga menyebutkan sebab yang lain. Cinta itu bukan hanya karena cocok, akan tetapi karena indah. Karena indah, teman-teman. Kita tuh secara jibillah, secara watak, secara naluri, secara fitrah itu suka sama sesuatu yang bagus-bagus, gitu ya. Suka sama sesuatu yang bagus-bagus, suka sama bunga lebih daripada sama bangkai. Kita nggak suka sama bangkai, gitu ya, karena menurut kita busuk rupanya, busuk baunya, begitu kan? Kita nggak suka gitu. Kita nggak suka sama suara teriakan. Kita lebih suka sama suara yang lembut, begitu ya, suara yang merdu, begitu kan? Kenapa gitu? Indah, teman-teman. Maka orang dengan suara yang indah, dengan tampilan yang cantik, tampilan yang cakep, ganteng gitu, akan lebih mudah disukai daripada yang tidak begitu. Kan begitu ya? Jadi dari yang nggak begitu gitu. Makanya kan kalau kita lihat-lihatin tuh anak-anak muda-muda gitu suka sama aktor, artis film misalnya gitu kan ya. Karena kan ya, pasti yang disukain tuh yang tampang-tampangnya cakep-cakep, begitu kan? Atau yang suaranya bagus-bagus gitu. Itu udah pasti itu gitu. Karena memang secara naluri manusia itu disukai, diberi sesuatu hal yang cakep-cakep. Tapi itu teman-teman saudaraku sekalian yang disenengin sama badannya. Nah nanti itu kalau udah mengarah kepada otak biasanya lebih kepada suka sama seseorang karena cara pandangnya, suka sama seseorang karena cara berpikirnya, gitu ya. Ntar lama-lama kalau udah ke hati gitu kan, sukanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa ini indah tapi penciptanya jauh lebih indah. Kayak Zulaikha. Tahu Zulaikha? Tahu. Siapa? Tangga sebelah rumah Ustazah. Ada yang namanya Mpok Zulaikha. Bukan itu maksud saya. Zulaikha ya, Imratul Aziz, istrinya Pak Aziz. istrinya Menteri Keuangan ya, zamannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu teman-teman saya sekalian, Zulaikha itu kan seneng banget tuh sama Nabi Yusuf. Kenapa? Yaitu mata ya, karena sangat indah kan. Nabi Yusuf tuh kan cakep banget gitu. Cakepnya tuh cakep, istilah anak zaman sekarang, cakep gila gitu ya. Ya Allah, cakepnya tuh cakep banget gitu, kelewatan gitu kan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah situ Zulaikha cinta kepadanya. Rasa cintanya membuat dia mau melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Yusuf alaihissalam. Dan bahkan ketika seperti yang kita tahu, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, hiya rawadatni an nafsih, mengajukan dirinya kepada Nabi Allah Yusuf, ngajakin gitu kan, sampai dengan berbuat sesuatu yang haram. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Siti Zulaikha secara naluri aja emang suka sama orang-orang yang cakep gitu kan. Akan tetapi teman-teman, Zulaikha itu kan pada akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf ya, walaupun kita nggak ada yang diundang pernikahannya. Ini saya pernah ditanya nih, ya Allah, ada masa-masanya tuh orang Jakarta sibuk sama Nabi Yusuf, kawin apa enggak sebenarnya sama Siti Zulaikha. Saya bolak-balik gitu hadir di majelis, ditanyain gitu, Ustazah, Nabi Yusuf tuh sebenarnya nikah nggak sih sama Zulaikha? Nah ini bingung kan, kita mau nyari datanya kemana coba? Karena di Al-Quran kan tidak diceritakan gitu secara detailnya ya, nikah atau enggaknya gitu. Terus saya bilang, ya insya Allah nikah, walaupun saya nggak diundang. Emang kenapa? Saya bilang nggak, soalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha tuh nggak pernah nikah gitu. Saya bilang kenapa sih orang ngeributin hal-hal yang enggak jadi pertanyaan, ya kan?
Dikubur nggak akan ditanya loh, menurut kamu Zulaikha sama Nabi Yusuf kawin apa enggak? Nggak ada pertanyaannya itu ya. Ala kulli hal, akan tetapi teman-teman sekalian, menurut yang akurat gitu ya, menurut referensi yang akurat itu Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha, kemudian memiliki anak, dan kemudian anaknya itu punya anak, berarti cucunya bernama Rahmah. Salah satu dari cucunya bernama Rahmah, dan itu adalah istri Nabiullah Ayyub alaihissalam yang rambutnya panjang, kemudian sempat pernah jual rambutnya untuk membeli makanan. Beliau memberi makan kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Itu ya. Nah, itu jadi menurut kabar yang akurat itu memang menikah gitu. Nah, yang ingin saya mau ceritakan dari tadi nih, teman-teman saya sekalian, ada masanya Nabi Yusuf itu sesudah menikah dengan Siti Zulaikha, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, entah beberapa tahun sesudah mereka menikah ya. Satu hari Nabi Yusuf itu masuk dalam rumah, manggil-manggil istrinya nih, Zulaikha, gitu ya, atau Leka. Manggilnya pada ya beb, nyari-nyari nih istrinya nih. Terus akhirnya nggak kedengeran jawaban gitu. Dia buka kamar, dilihat istrinya sedang ibadah pada Allah SWT, sedang sholat pada Allah SWT. Tungguin Nabi Yusuf. Habis itu Nabi Yusuf bilang, kamu nggak dengar suara saya manggil-manggil nama kamu gitu? Oh, maaf Yusuf, saya nggak dengar gitu. Kata Nabi Yusuf, dulu aja kamu tuh ngejar-ngejar saya sampai kayak gitu. Sekarang gitu kan, saya datang ke rumah dicuekin gitu. Dia bilang, dzakal yawm kuntu ara Yusuf, kuntu arif Yusuf. Fi hadzal yawm ba'da ma araftu rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Ya, ba'da ma araftu jamal rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Waktu itu tuh aku belum kenal selain Yusuf, akan tetapi sudah aku mengenal Tuhannya Yusuf, aku tidak lagi terpesona dengan kecakapan Yusuf. Gitu teman-teman. Ba'da ma araftu Yusuf fala ahtaj, ba'da ma araftu rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Sudah aku kenal sama Tuhannya Nabi Yusuf, aku nggak seberapanya sama Yusuf gitu, biasa-biasa aja gitu. Karena memang penciptanya jauh lebih indah daripada semuanya. Bukan indah secara fisik teman-teman, tapi hati merasakannya. Yang jatuh cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, akan melihat semuanya jadi indah. Nah, ini kerennya nih, gitu ya. Orang kalau jatuh cinta sama orang gitu kan, ngelihat nggak ada yang indah selain yang dicinta. Tapi kalau jatuh cintanya sama Allah, sebaliknya nih, ngelihat semuanya jadi indah karena dia tahu semuanya adalah ciptaan Allah. Gitu. Itu berarti tuh udah jatuh cinta tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kenal cinta tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu udah bisa ngelihat semuanya tuh jadi indah teman-teman, bukan hanya orang, akan tetapi pujian sama cacian jadi dua-duanya sama-sama indah di telingamu. Kalau udah kamu kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan baginya antara sehat sama sakit dua-duanya sama-sama indah. Antara dicinta sama dibenci dua-duanya sama-sama indah gitu. Buat orang-orang yang sudah kenal sama cinta, rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Masya Allah. Kayak ada seorang perempuan lagi pas dia lagi mikirin Allah, dia lagi jatuh cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Suaminya pas pulang ngomel-ngomel gitu. Dia ngeliatin suaminya senyum. Suami bilang, saya tuh dari tadi lagi ngomel tau sama kamu, lagi marah-marah sama kamu malah senyum-senyum kayak begitu. Ya ampun bang, abang cakep banget dah. Saya tuh dari tadi lagi subhanallah kagum banget sama Allah, bikin hidung abang kembang kempis, mata abang tar melotot, tar ngecil, masya Allah banget ya bang.
Mulut abang ntar gede, ntar kecil ya. Subhanallah, subhanallah bang, luar biasa Allah nyiptain abang nih bang. Masya Allah. Jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Kamu bagaimana? Masih jauh nggak rasanya? Kalau masih jauh ya berarti kurang cinta. Bukan berarti nggak cinta ya. Insya Allah mudah-mudahan udah mulai kenal cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lama-lama tambah kenal, waduh luar biasa banget. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh cinta karena keindahan. Jadi cinta itu satu karena kecocokan. Cocok itu dari yang paling dasar, cocok sama apa yang dimauin sama badan, kemudian cocok sama apa yang dimauin sama akal. Nah nanti itu nyampe kepada tingkatan cocok sama apa yang dimauin sama hati. Kalau udah cocok sama yang dimauin sama hati, itu orang kenal sama cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh cinta dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati itu nggak pernah lebih cocok daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, yang keduanya, orang tuh bisa cinta karena keindahan. Deh ya. Nah, kalau udah cinta karena keindahan, ini nih, yang paling dasar keindahan dari apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang dirasa sama panca indera kita begitu kan. Itu yang pertama gitu. Tapi nanti lama-lama tuh akan cinta kepada apa yang dirasa indah oleh akalnya. Nah, nanti lama-lama akan merasa cinta kepada apa yang dirasa indah oleh hatinya. Pada saat itu juga dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya tidak ada yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai atau mencintai keindahan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian yang ketiga, orang tuh akan jatuh cinta lil hasanah, karena kebaikan. Karena kebaikan orang itu. Kalau ada orang nih tiap hari ngasih kamu uang misalnya gitu ya, lama kelamaan kamu pasti jatuh cinta sama dia, nggak bisa enggak gitu. Makanya kenapa kita cinta sama orang tua kita gitu ya, lebih lagi orang tua yang baik sama kita gitu. Karena kan nggak semua orang tua baik ya, ada juga orang tua yang ninggalin kan gitu kan. Sama orang tua yang ninggalin gitu, cinta kita tapi kurang daripada sama orang tua yang baik gitu kan sama kita kan. Itu karena memang seperti itu teman-teman sekalian. Secara watak, secara naluri, orang akan suka sama sesuatu yang baik. Entah itu baik kepada dirinya sendiri ataupun baiknya kepada orang lain. Kita nih misalnya gitu ya, dengar ada orang sangat dermawan sekali kepada orang lain gitu, kita akan suka sama orang tersebut, kita akan cinta sama orang tersebut gitu. Nah kalau seperti itu masalahnya teman-teman sekalian, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sesuatu dari kenikmatan melainkan semuanya datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang bisa kehitung. Nah, makanya kalau dari tiga hal tersebut nih, dari kecocokan, dari keindahan, dan dari kebaikan, teman-teman sekalian, kamu akan tahu bahwa yang semestinya dicinta di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mintalah terus cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah agar hatimu dikaruniakan cinta padanya. Minta, jangan cuman kalau doa tuh minta duit mulu. Malu dari kecil mintanya duit mulu. Malu mau Allah udah segini tuanya ya diminta duit aja ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai cinta padanya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kulla amalin yugarribuni ila hubbak. Ya Allah, karuniakan aku rasa cinta padamu, karuniakan aku rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu, karuniakan kepada aku rasa cinta kepada perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu.
Waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, dan jadikanlah rasa cinta kami kepadamu dan kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada apapun selain kalian berdua, selain Allah dan Rasulnya maksudnya. Gitu teman-teman, minta doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dikaruniai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Minta cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Ustazah, Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba kayak gimana sih? Ada nggak sih rasanya gitu? Kita kalau mau tahu, nih hati saya udah kenal belum sih sama cinta pada Allah gitu? Hati saya udah ada belum sih rasa cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kerasa nggak Ustazah? Bisa banget. Sebab cinta itu memang teman-teman sekalian nggak bisa dibohongi. Cinta itu adalah rasa, rasa itu nggak bisa dibohongin. Ya kan gitu ya. Kalau kamu ucapan atau apa bisa bohong gitu. Tapi kalau ama rasa hati kamu nggak bisa bohong. Kamu ngerasa nggak cinta sama anak kamu? Cinta, betul nggak? Semua yang punya anak di sini cinta nggak sama anaknya? Cinta, yakin saya. Sama suamimu? Ah itu belum tentu. Maksudnya nggak semua orang cinta sama suaminya. Tapi kalau sama anaknya udah pasti. Sama halnya dengan enggak semua anak cinta sama orang tuanya. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satunya yang cinta sama orang tuamu gitu kan. Tapi enggak semua orang bisa cinta sama orang tuanya gitu. Nah teman-teman sekalian, tapi kalau sama anak tuh emang secara watak gitu, naluri asli dasar manusia itu cinta sama anaknya gitu. Nah teman-teman sekalian, kita mau tahu nih, saya ini udah punya rasa cinta belum sih sama Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu bisa merasakannya. Gimana nih seberapa porsi Allah dalam hatimu? Karena cinta itu kan urusannya hati gitu. Kamu bisa tahu kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak gitu kan, atau sudah punya rasa cinta atau belum, dengan kamu bisa melihat porsi Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu, teman-teman. Ada apa belum ada? Seberapa banyak? Kalaupun ada, seberapa banyak? Bagaimana Allah kamu ingat dalam hatimu? Saya kok belum ya Ustazah? Saya sholat aja suka nggak ingat sama Allah. Saya hari-hari gitu kayak jarang banget saya ingat sama Allah. Segeralah jalan, segeralah berlari kalau bisa gitu. Sebelum datang waktunya, takutnya ajal keburu menjemput kamu dan kemudian kamu belum dicinta sama dia. Itu masalahnya agak repot. Karena kalau pulang tuh pulangnya cuman kepada dia, teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani kamu pulang ke rumah yang di dalam rumah nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu? Berani? Nih kamu nih lagi sebel nih, suami kamu lagi sebel sama kamu gitu. Kamu kan pulang deg-degan, betul apa enggak? Sama Allah juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu suami kamu kangen, suami kamu cinta gitu, kamu udah berapa hari nggak pulang karena kamu memang lagi ada urusan keluar kota misalnya gitu. Pas kamu pulang kan seneng, kan gitu ya? Anak kamu pas pulang dari sekolah di luar kota misalnya gitu, pas pulang kan seneng. Udah kamu masakin, udah kamu siapin, udah kamu iniin, udah kamu, begitu dia datang, wah kamu dekap dia gitu. Ya ampun nak, mama sayang sama kamu, mama kangen sama kamu nak. Kayak gitu teman-teman gitu. Demikian pula dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya dan dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kebahagiaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Masya Allah, itu kenikmatan tertinggi teman-teman. Pencapaian tertinggi bagi seorang manusia adalah ketika ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya. Allah cinta padanya, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seromantis itu loh Allah. Wahai pemilik hati yang tenang,
Kata Allah gitu, irji'i ila rabbik, pulang yuk, irji'i, balik yuk, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu cinta padanya, mardiyah, kamu dicinta olehnya, fadkhuli fi ibadi, nih aku udah siapin teman-teman buat kamu, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Aku udah siapin sarana prasarananya buat kamu bikin senang. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kamu kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, besar porsi Allah dalam hatimu, selalu mengingat Dia, selalu merindukan Dia, sampai datang ajal menjemputmu, Allah membukakan pintunya untukmu selebar-lebarnya, didekapnya dirimu dengan kasih sayangnya, membuat kamu merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Sebaliknya teman-teman, kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu nggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Israel kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati, atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, sahih yasma'uhu kulluhum ila thaqalain, dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya? Kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau dibawa ke kuburan tuh, dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman khairu qadwan, buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, bawa saya yuk, cepetan, saya udah nggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Rahman khairu qadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya tahu Allah nggak pernah marah sama saya, buruan, cepetan, Allah udah ridho sama saya, ayo cepetan bawa saya, jangan lama-lama. Sebaliknya teman-teman, kalau yang dibawa ini ruh seseorang nggak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan, begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak, dia bilang, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman. Ya wailakum aina tadhhabuna bi, kalian pada mau bawa saya kemana sih? Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana, saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman, saya punya suami yang sayang, dan saya sayang sama dia, saya nggak mau pergi ninggalin anak-anak saya, mereka sayang sama saya sayang sama mereka, saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan, balikin saya ke rumah saya, tolong balikin saya ke rumah saya, kemana kalian mau bawa pergi saya, balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, mungkin bahkan sebulan 2 bulan yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cepetan putar balik, segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, nangis-nangis cinta dari manusia?
Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, merintih-rintih, nangis-nangis, sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Dunia mah begini-begini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah segini-gini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah asli, senangnya tuh nggak jauh beda antara si kaya sama si miskin. Senangnya nggak jauh beda, teman-teman. Yang namanya rasa senang terhadap makanan itu, lauk paling enaknya lapar, teman-teman. Beneran asli, lauk paling enaknya lapar makanan itu. Asalkan kamu lapar, makanan apa juga jadi enak. Yang namanya tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau kamu ngantuk, kamu lelah, mau tidur di atas balai-balai juga enak banget. Kalau kamu lelah nih yang ada di pojokan udah kena angin gitu. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Ustazah, napa dah Ustazah? Kalau di pengajian tuh ngantuknya enak banget." Ketiduran tuh kayak enak banget Ustazah rasanya gitu. Masya Allah. Karena memang tempat tidur paling nyaman adalah rasa ngantuk, teman-teman. Dunia mah sifatnya seperti ini, gak jauh beda kenikmatan yang Allah kasih kepada si kaya dengan si miskin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih berkehidupan kita nih, badan kita nih nyamannya bukan sama baju kok, nyamannya sama sehat. Betul apa enggak? Begitu kamu sehat gitu kan, enak-enak aja pakai baju apa juga. Tapi begitu kamu nggak sehat, Masya Allah, mau pakai yang paling adem, mau pakai yang kayak gimana gitu, lagi demam nih, berasanya panas, mau ada di mana juga, bukan begitu? Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini? Angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM. Mau sampai kapan, teman-teman sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau nggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman. Kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia nggak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang? Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudaraku sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah. Maksudnya gimana dah rasanya biar saya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk belajar sekarang. Gimana rasanya biar cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara nomor 1, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Allah, fadhkuru ala Allah, inget-ingetin nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, niscaya kamu akan beruntung. Ini dalam hidup kamu nih, saya tahu kamu pasti pernah mengalami hari-hari yang berat. Kamu pernah terpuruk, kamu pernah terjatuh, bahkan mungkin bukan cuman jatuh, nyungsep.
dalam kehidupan. Bukan begitu? Tapi bahwa sampai sekarang kamu bisa ada di masjid ini, duduk mendengarkan saya di sini, artinya kamu masih baik-baik saja, bukan? Dan bahwa kamu baik-baik saja, siapa yang telah menolong kamu menghadapi masa-masa berat dalam kehidupan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan ya, saya harap untuk tidak ada yang merekam foto saya ataupun video saya ya. Kalau udah terlanjur tolong dihapus ya Bu ya. Rekamnya suara aja nggak apa-apa. Muka saya nggak gitu manfaat kok. Suara saya lebih manfaat insya Allah untuk obat penyakit insomnia. Banyak yang suka bilang sama saya, Ustazah, saya sering mimpi Ustazah. Saya bilang, iya saya tahu. Nah kamu kalau mau tidur dengerin saya, oh Ustazah. Terutama kalau saya nggak bisa tidur Ustazah, saya dengerin Ustazah kayaknya baru salam aja udah ngantuk dah saya. Terakhirnya dengerin suara saya ya, pantas aja ngemimpiin saya ya. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Inget-ingetin nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Kamu pasti akan merasa betapa sangat beruntungnya dirimu. Bu, Dek, Kak, Allah kasih sama kamu apa sih yang enggak? Kamu dikasihnya keluarga, kamu dikasihnya kesehatan. Ada sih sakit-sakit, tapi kalau kamu hitung-hitung, hari kamu sakit sama hari kamu sehat, banyakan mana? Banyakan sehat. Kamu enggak kurang-kurang. Allah enggak pernah lupa ngasih sama kamu hembusan nafas. Begitu mudahnya kamu bernafas, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kamu suka lupa, makanya sama Allah tuh tahun kemarin tuh, sama Allah dikasih orang pada susah nafas biar pada ingat betapa selama ini Allah memberikan nafas dengan begitu mudah kepada kita sekalian, meskipun kita lupa mensyukurinya. Sampai tabung gas oksigen dijual mahal. Buat Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih inget sama kita, kamu berapa tahun hidupmu itu aku udah kasih oksigen gratis, semurah-murahnya, semudah-mudahnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Allah gak kasih sama kamu? Dikasih makan, Allah gak pernah lupa kasih kamu makan, betul gak? Bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, teman-teman, Allah gak pernah lupa kasih kita rezeki, kasih kita makanan, kasih kita minuman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu hitung-hitung gak ada yang bisa ngitung. Dan dari nikmat segitu banyaknya, segitu besarnya, Allah balas. Allah nggak pakai ada permulaan, nggak pakai ada apa-apa, ngasih kepada kita sekalian keimanan kepadanya. Di saat jutaan orang, bahkan miliaran orang di atas muka bumi ini tidak diberi hal yang sama seperti kita. Miliaran orang di atas muka bumi ini hidup dengan hembusan nafas darinya tanpa mereka tahu siapa yang memberikannya selama ini. Jutaan orang di atas muka bumi ini bernafas dengan paru-paru yang Dia menciptakannya tanpa dikenalkan siapa Dia yang telah menciptakan paru-parunya. Jutaan orang di atas muka bumi ini, miliaran orang di atas muka bumi ini, teman-teman saudara sekalian, makanan masuk ke lambungnya, dicerna oleh lambungnya tanpa mereka tahu produk siapa lambung yang melekat dalam tubuhnya tersebut.
Kenapa nggak dikasih tahu? Karena mereka tidak sebegitu bernilai dalam pandangannya. Dia merasa mereka tidak perlu tahu siapa aku, karena mereka bagiku bukan sesuatu. Akan tetapi ketika Allah menciptakan dirimu, Allah mau kamu tahu siapa dia, teman-teman, karena dia mencintaimu lebih daripada yang lain, sehingga dijadikannya kamu bahkan berada dalam rahim seorang muslimah, seorang mukminah, yang ketika kamu lahir, ayahmu sebelum mengenalkan siapapun, mengenalkan dulu siapa dia yang telah menciptakanmu. Ketika tangis pertamamu di atas muka bumi ini, ayahmu telah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar di telingamu. Allah maha besar nak, Allah maha besar nak, buat ngingetin kamu dan ngingetin dirinya sendiri. Kamu menangis keluar di atas muka bumi ini karena takut. Biasa berada dalam kehangatan rahim ibumu, kemudian kamu keluar kedinginan. Alam apa ini? Kamu begitu ketakutan. Akan tetapi ayahmu segera menenangkanmu dengan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, kamu takut kan? Sama, ayah juga takut. Bagaimana nanti membesarkanmu, bagaimana nanti menyekolahkanmu, bagaimana nanti melindungimu. Ayah juga takut, ibu juga takut. Tapi tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Sebelum kamu diperdengarkan suara apapun di atas muka bumi ini, kamu sudah diingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kamu. Tenang, 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 jangan takut, jangan panik, jangan nangis, jangan sedih. Bersamamu ada Allah yang maha besar. Dia mampu melindungimu, dia mampu menghiburmu, dia mampu memberimu, dia mampu mencukupimu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, saksikanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Penciptamu Allah, yang membuatmu lahir di atas muka bumi ini Allah, bukan ayahmu, bukan ibumu. Kami nggak ikut-ikut serta nak membuat pita suaramu. Kami nggak ikut-ikutan serta nak menciptakan kerangka kepalamu. Kami nggak ikut-ikut serta nak apalagi menciptakan otakmu. Kami nggak ikut-ikut serta nak menciptakan seluruh jaringan sel dalam tubuhmu. Yang menciptakan semuanya Allah. Karena kamu berarti, maka Allah menjadikanmu kenal padanya. Karena kamu bernilai, Allah segera mengenalkan dirinya kepadamu, bahkan dari sejak kamu lahir, teman-teman. Sehingga ruhmu gak perlu mencari-cari, sehingga ruhmu gak harus kenal sana kenal sini, udah langsung dikasih tahu. Yang dulu ruhmu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, saksikanlah bahwa dia adalah Tuhanmu, namanya Allah. Habis itu dikenalin jalannya. Kamu pengen deket sama dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah nak, di atas muka bumi ini, jalanmu, panduanmu, imammu, pimpinanmu,
dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang Allah utuskan kepadamu, rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti jalannya, kamu akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua jalan selain jalan Nabi Muhammad adalah jalan yang salah, adalah jalan yang sesat, enggak menuju kepadanya. Jalannya adalah jalan kekasihnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kasih tahu. Jadi kamu kalau ikut majelis, rasa-rasa aja. Bikin jadi cinta sama Allah apa enggak? Bikin jadi cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau kamu hadir, kamu dengerin seseorang enggak bikin kamu cinta sama Nabi Muhammad, oh berarti bukan jalannya nih. Sebab kenapa? Sebab habisnya asyhadu alla ilaha illallah ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ikutan pengajian nih, orangnya nyampein dalil-dalil, hadis-hadis segala macem, tapi bilangnya kalau kita pergi ke Madinah nggak usah ziarah ke makam Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mati. Kok kayak rada gimana ya? Bilangnya ibunda Nabi Muhammad di neraka, kok rasa gimana ya? Sholawatan sama Nabi Muhammad bid'ah, tapi kok rasanya kayak nggak pas ya? Kok saya hadir satu majelis orangnya bawa ayat, bawa hadis, akan tetapi kok hati saya jadi kekeringan, kayak nggak ada rasa cintanya sama Nabi Muhammad. Oh, balik arah, keluar aja. Kenapa gitu? Sebab habis asyhadu alla ilaha illallah, ada Allah kasih tahu dari sejak kita keluar dari atas muka bumi ini tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kurang apa Allah cintanya sama kita, teman-teman? Lahir aja udah langsung digituin. Hayya 'alas shalah. Nak, anakku sayang, mari menuju kepada sholat. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju kepada sujud. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju taat padanya. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Allah udah langsung ngasih tahu sebelum kamu sempat nanya-nanya, dari kamu keluar di atas muka bumi ini, Allah udah ngasih tahu buat apa kamu hidup. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat sujud. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat taat. Kamu hidup sebentar, hidup cuman sebentar, cuman mampir, teman-teman. Mampir apa? Mampir sujud di atas muka bumi ini dari tahun sekian sampai tahun sekian. Mampir taat sama Allah. Mampir kangen sama Allah. Mampir cinta sama Allah. Mampir nunjukin diri bahwa ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kamu taat, kalau kamu sujud, kalau kamu kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, kamu ibadah kepadanya, hayya 'alal falah. Kamu menuju kepada keberuntungan hidup. Dikasih tahu hasilnya. Kamu sholah, kamu falah. Gitu, teman-teman saudaraku sekalian. Begitu sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dikasihnya kepada hatimu iman, balas gratis, teman-teman saudaraku sekalian. Balas itu apa sih, Ustazah? Balas itu pakai shin ya. Bila syai, orang Arab suka nyebut sesuatu kalau gratis balas. Saya ngerasanya kayak enak aja gitu nyebutnya. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah ngasih sama kita hal-hal yang indah-indah, yang gak dikasihnya sama yang lain-lain. Karena kamu begitu beruntung, karena kamu begitu dicinta,
Subhanallah, subhanallah. Kitanya malah nyoba-nyobain yang lain-lain. Kitanya malah, tapi kayaknya enak loh itu. Kenal-kenal rasa cinta sama orang, kenal-kenal rasa cinta sama manusia. Akhirnya kemudian kita bergeser dari cinta kepada Allah, jadinya cinta sama orang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada saat itu? Allah jadikan hatimu kecewa karena Allah mau kamu hanya cinta padanya. Sebegitu sayangnya Allah sama kamu, teman-teman. Berapa banyak kamu kecewa sama cinta manusia? Nggak pernah apa? Kecewa sama cinta sama manusia? Sering kan? Tapi dapetin nggak pelajarannya? Kok saya kecewa ya? Kalau gitu cari yang lainnya. Kata Allah, ya kagak ngerti-ngerti nih orang. Nih hamba satu nih nggak ngerti-ngerti. Akhirnya kemudian kayak gimana? Dikecewain lagi sama Allah. Terus ngomongnya kayak gimana? Semua laki-laki ternyata sama. Ya tambah nggak ngerti nih. Allahnya bilang, nih hambaku yang satu ini kok nggak ngerti juga sih. Kamu aku kenalkan cinta untuk membuatmu tahu bahwa hatimu bisa secinta itu. Kemudian aku kecewakan untuk aku kasih tahu kepadamu bahwa cintamu seharusnya bukan kepada dia, akan tetapi kepadaku. Kamu belum mengerti juga, aku kenalkan kamu kepada cinta yang lain untuk kemudian aku kecewakan kamu. Makanya teman-teman saudara sekalian, kenapa ujian di atas muka bumi ini selalu berasal dari yang kamu cintai. Yang cintanya mah harta, waduh terus tuh ujiannya datangnya dari harta. Buat Allah ngasih tahu, bukan kepadanya kamu seharusnya meletakkan cinta. Kalau kemudian cintanya mau orang, gitu kan ya, Allah akan terus kecewakan kamu, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mau kamu belajar dari itu, bahwa bukan kepadanya cintamu seharusnya tertuju. Jadi cara buat kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, yang nomor satu, fadhkuru ala Allah. Ingat-ingatin terus nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tuh baik yang emang kamu tahu itu nikmat, kamu berasa nikmat, atau yang seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya kekecewaan, tapi sejujurnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat mengembalikan kamu kepada jalur yang sebenarnya. Kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah. Kenapa gitu? Biar kamu inget enaknya sehat, biar kamu dosanya diampuni, biar kamu naik derajat. Sakit itu biar seperti itu. Dan biar kalau saya setiap kali sakit saya inget-ingetin, makasih ya Allah, saya udah dikasih diam-diam berpahala. Kamu tuh kalau kamu diem kan nggak berpahala, betul apa nggak? Kamu diem-diem aja, saya mau diem aja nih, tapi saya kepengen ditulis lagi berzikir. Gimana ceritanya? Itu ya, saya lagi diem aja sambil ngeliatin pohon gitu, sambil ngelamun, tapi saya kepengen nih ditulisnya lagi baca Quran. Emang bisa gitu? Nggak bisa, kecuali saat kamu lagi sakit. Saat kamu lagi sakit tuh argo pahalanya jalan terus. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, diem aja, itu kamu udah berpahala, teman-teman. Pahalanya jalan terus aja gitu. Kenapa gitu? Karena kamu lagi dikasih sakit. Allah tuh kasih orang kalau lagi sakit tuh pahalanya jalan terus. Apalagi semakin kamu sabar, semakin sakit kamu lagi yang bilang, iya nggak apa-apa, makasih ya Allah. Sakit nggak apa sih, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu argonya melesatnya cepat banget. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh memenuhi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan. Argonya tuh melesatnya kenceng banget. Semakin kamu sakit dan semakin kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sakit kamu, kemudian kamu bersabar, nggak ngeluh, nggak ngomong yang nggak bagus gitu ya,
nggak yang kamu menghujat-hujat siapa misalnya kayak gitu, apalagi nyalah-nyalahin Allah. Itu sih jadi nggak berpahala, malah jadi berdosa. Tapi kamu semakin sabar, semakin paham, semakin ngerti gitu, semakin kamu merasa sakit tuh argonya tambah kenceng banget jalannya teman-teman, argo pahalamu di sisi Allah. Maka kalau kamu paham ini, jangankan saat sehat, saat sakit pun kamu semakin dekat, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semakin beruntung. Gitu. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah nikmat dariku maka kalian akan beruntung. Ustazah, gimana caranya cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, tadi inget-ingetin nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bikin kamu pasti jadi tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana caranya biar saya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Hadiri kajian. Kamu sekarang pasti tambah cintanya sama Allah. Kenapa gitu? Karena kamu hadiri kajian. Hadiri kajian yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, rasanya emang beda. Rasanya emang beda. Gitu ya. Cari orang-orang yang udah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah gede cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cari orang-orang yang belajar bukan asal belajar gitu. Cari orang-orang yang bukan asal nyampein, akan tapi nyampein rasa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena saya belajar dari orang-orang yang punya rasa, maka mudah-mudahan saya bisa mengalirkan rasa. Demikian pula dengan dirimu. Kalau kamu udah punya rasa cintanya pada Allah, pada Nabi Muhammad, kamu nyampein sesuatu kepada anak-anak kamu, anak-anakmu akan merasa rasanya, teman-teman. Akan merasa rasanya. Jadi kalau kamu tanya sama saya gitu, Ustazah gimana caranya biar saya bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kamu mesti duduk, kamu mesti ikut, kamu mesti bersama dengan orang yang sudah punya rasa yang sama. Gitu ya. Itu dengan kamu duduk bersama dengan mereka, tuh kamu kayak lagi nih ya, kayak kamu lagi dikasih, misalnya gitu, ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begini nih, buah-buahan tuh rasanya enak loh gitu. Ada orang-orang yang bisa ngomong kayak begitu. Tapi kalau kamu duduk dengan orang yang punya rasa, itu sama kayak kamu pergi ke tukang buah, kemudian tukang buahnya itu ngasih tahu, ini loh dukuh, cobain gitu. Kamu bisa langsung ngerasain rasanya dukuh dengan kamu duduk bersama dengan orang yang sudah memiliki rasa tersebut, teman-teman sekalian. Saya salah satu di antara orang-orang beruntung itu yang pernah duduk-duduk dengan orang-orang tercinta di sisi Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka nggak harus pegang mic kayak saya hanya bisa nyampein aja nih gitu. Akan tetapi mereka tuh duduk ngobrol, ya Allah, itu tangki cinta bisa luar biasa banget nambahnya. Gimana enggak coba? Saya duduk dengan salah satu di antara mereka, namanya Hubabah Umairah, atau orang sebut nama aslinya sebenarnya Hubabah Rugayyah ya, tapi beliau karena kecintaan ayahnya yang seorang wali min auliyaillah, ayahnya menjadikan beliau juga tuh perempuan ini mungkin nggak belajar banyak-banyak tentang ilmu-ilmu tafsir Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu apa, tapi ilmu rasanya dapat banget tuh dari orang tuanya, menjadikan beliau Babah Rugayyah ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Saya datang kepada beliau, habis itu saya bilang sama beliau, saya baru nikah waktu itu sekitar 1 tahun ya. Saya bilang sama beliau, Babah, doain dong, saya udah nikah nih, doain biar saya punya anak. Babahnya nanya gini, Halimah, kamu pengen punya anak? Iya. Buat apa? Ini kan, pernah nggak kamu minta doa, misalnya Ustazah doain dong saya biar dapat jodoh? Ada nggak Ustazah yang nanya buat apa?
Ada nggak? Ini emang orang-orang yang hatinya ke Allah nih, hatinya udah full cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nanya sama kita tuh sesuatu hal yang aneh gitu. Nah kan saya bingung ya ditanya, saya doain saya biar punya anak, dia malah balik nanya gitu, pengen punya anak. Nah, buat apa? Buat apa ya? Buat apa ya anak ya? Coba buat apa coba anak? Bingung kan kita ditanya gitu ya. Dan karena saya ustazah, jadi kan alasannya kan harus agak-agak religius lah gitu kan. Saya bilang, biar ada yang mendoakan saya kalau saya meninggal dunia. Iya nih kan. Betul nggak sih ibu-ibu rata-rata kan kalau ditanyain urusan anak kan kayak gitu. Inti tederisin halah, tahu bapak gitu. Kamu ngajar kan selama ini? Iya bapak saya ngajar. Nah, yang kamu ngajarin tuh Halimah, kira-kira kalau kamu meninggal dunia mereka doain kamu apa enggak? Ya doain sih kayaknya. Doain nggak ibu-ibu? Kok yakin banget saya meninggal duluan? Doain pasti kan gitu. Kata ibu bapak, emang kamu bisa punya anak berapa banyak Halimah, dan yang ngedoain kamu tuh karena kamu ngajarin mereka berapa banyak. Kamu mau gitu, maksudnya kayak ibu bapak tuh kayak nanya, yang kamu mau yang ngedoain kamu cuman 7 orang 6 orang gitu, dibandingkan dengan yang ngedoain kamu ribuan orang gitu ya. Mauan segitu apa mauan 600.000? Ya mauan 600.000 ya kan begitu ya. Jadi kan kamu sebenarnya nggak perlu anak Halimah. Tapi doain saya bapak. Buat apa? Aduh gimana lagi nih alasannya nih, biar ada yang melanjutkan dakwah saya kalau saya meninggal. Katanya Hubabah, nah itu yang kamu ajarin apa nggak ngelanjutin dakwah kamu kalau kamu meninggal? Iya juga ya, apalagi alhamdulillah nih kan ada YouTube, ada Instagram. Walaupun saya meninggal kan mereka akan terus ngelanjutin, betul nggak? YouTube-nya kan nggak jadi tutup kalau saya meninggal. Artinya kan selalu aja ada orang-orang yang terus mendengarkan, akan selalu ada orang-orang yang terus mendengarkan kajian saya walaupun saya meninggal, kan begitu. Dan berarti kan setiap kali mereka mendengarkan kan saya kayak ngajar baru lagi, mengalir terus pahalanya. Enak nih jadi saya. Iya juga ya gitu. Akhirnya terus gimana Halimah? Ya doain Hubabah, biar ini nih alasan yang sangat-sangat duniawi, tapi kayaknya perasaan saya mungkin jujur pada waktu itu ya. Saya bilang kayak gini nih, saya lupa bahwa yang saya hadapi itu adalah orang yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya inget-inget lagi malu juga tuh waktu itu saya ngomong kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, jadi pelajaran buat semua orang. Teman-teman saya sekalian, saya bilang sama beliau, doainlah Bapak biar saya punya anak. Biar apa kata Bapak? Biar suami saya sayang sama saya. Bapak tuh sambil ketawa gitu ngomongnya gini, emang kalau punya anak pasti sayang. Emang kamu nggak pernah lihat orang nggak punya anak nggak disayang sama suaminya? Emang kamu nggak pernah lihat orang punya anak nggak disayang sama suaminya? Ya banyak juga. Betul apa enggak? Yang punya anak tapi nggak disayang sama suaminya ada apa enggak? Bukan pengalaman pribadimu kan? Yang nggak punya anak tapi tetap disayang sama suaminya ada apa enggak? Ada. Jadi kan bukan itu sebenarnya masalahnya gitu. Iya juga ya gitu. Saya nggak punya alasan lagi untuk kemudian Hubabah bilang kayak begini, Halimah kamu tahu nggak? Saya masih kecil, saya doa sama Allah sebelum saya menikah, sebelum saya balik. Saya doa sama Allah. Itu saya denger Hubabah doa itu sebelum balik, saya ngerasanya tuh kayak yang, ya Allah, derajat ini memang antara langit dan bumi.
Allah tuh kasih hamba-hambanya tuh emang cinta tuh kadang-kadang suka rada jauh gitu. Hati ngerti tentang Allah tuh emang jauh banget gitu, derajat teman-teman saudaraku sekalian, derajat emang. Katanya Hubabah, saya tuh Halimah, dari kecil saya bilang, ya Allah, kalau sekiranya saya menikah menyibukkan saya darimu, jangan nikahkan saya. Keren. Hati yang sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hatinya seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Dia tidak mau hatinya tersibukkan dengan selain Allah, sehingga bahkan dari sebelum balik sudah ngerti doa kayak begitu teman-teman. Di saat teman-teman yang lain pada minta, ya Allah kepengen duit, kepengen punya baju, pengen punya ini, kepengen punya itu, Hubabah bisa doa, ya Allah, kalau sekiranya saya menikah menyibukkan saya darimu, membuat saya sibuk urusin suami saya dan saya nggak punya waktu, nggak punya cukup hati, nggak punya cukup energi untuk saya mencintaimu, jangan kawinkan saya ya Allah. Tapi kemudian saya menikah Halimah, saya tahu bahwa hal itu tidak menyibukkan saya darinya. Saya menikah dan saya tahu ternyata menikah tidak membuat saya sibuk dari Allah, bahkan kami bersama-sama menuju Allah. Ibadah bisa barengan ternyata. Sejak saya menikah saya berdoa, ya Allah, jika kehadiran anak menyibukkanku darimu, jangan hadirkan anak ya Allah. Sebab aku tak mau tersibukkan dengan selainmu. Dan saya sudah menikah berpuluh tahun tidak diberi anak Halimah. Saya tahu rupa-rupanya kehadiran anak akan dapat menyibukkan saya darinya. Halimah, tidakkah kamu melihat umur ini begitu pendek nak? Kita ini udah kebanyakan waktu untuk selain dia nak. Kita harus makan, kita harus tidur, kita harus minum, kita harus kerjain semuanya itu. Tidakkah kamu gak mau waktu yang tersisa ini untuk selain dia juga? Ayolah nah, hidup cuma sekali, persembahkan untuk yang semestinya. Masya Allah, Masya Allah. Duduk sama Hubabah Rugayyah, duduk sama Hubabah Umairah 5 menit, 10 menit, udah mengajarkan kepada saya tentang inti kehidupan, bahwa hati kita, cinta kita seharusnya ditujukan kepada siapa? Kepada yang tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun, kepada yang akan bersamamu sampai kapanpun, kepada yang dunia beserta akhirat adalah dalam genggamannya, berada dalam kendalinya, kepada yang rasa hatimu berada dalam genggamannya. Inna qalbal insan baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya hati manusia berada di antara 2 jari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ia gerakan seperti yang ia kehendaki. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu adalah tips paling indah. Kalau kamu pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, duduklah bersama dengan ahlillah, duduklah bersama dengan orang yang sudah kenal cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, pengen mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, cara yang terakhirnya cintai kekasih Allah. Cintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqaddimihim, yang paling tingginya, yang paling utamanya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta padanya membawamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta padanya membawamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan
salah, jangan salah kaprah. Kalau ada orang bilang sama Nabi Muhammad tuh jangan berlebihan, nanti kamu jadinya mengkultuskan Nabi Muhammad, jadinya kamu menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini dia lagi kagak ngerti nih. Orang yang ngomong kayak gitu berarti dia lagi nggak ngerti, dia nggak paham urusan. Itu sama aja kayak ngomong kayak begini, kalau kamu mau ke Singapura jangan pergi ke bandara. Maksud kamu suruh naik apa? Odong-odong. Kalau kamu mau ke Singapura, ya kamu mesti naik pesawat. Kalau kamu mau naik pesawat, naiknya dari bandara. Kamu mau menuju ke Singapura, ya kamu mau menujunya adalah dengan pergi ke bandar udara. Teman-teman serius sekalian, itu jalannya. Sama kayak kalau kamu mau mencari Allah Subhanahu wa taala, jalannya kepada Allah itu adalah Nabi besar Muhammad. Babullah, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini kurang jelas apa nih? "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bilangin Muhammad sama umat kamu tuh, bilangin tuh sama semuanya tuh. Sama semuanya. Mau yang kerudungannya pendek, kerudungannya panjang, bilangin, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian nyari cintanya Allah, kalau kalian pengen dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Kita nggak mungkin bisa ngikutin Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu Nabi Muhammadnya di mana. Kan begitu ya? Cari dulu Nabi Muhammadnya, cari dulu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirkan Nabi Muhammad dalam hidupmu, cintai, sayangi Nabi Muhammad. Kalau udah kamu sayangi, kamu ada di belakangnya teman-teman, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Yuk sini yuk, belakang saya, yuk. Yuhibbukumullah, kata Allah, kalian pasti dicinta sama Allah. Ini jalan menuju cintanya Allah adalah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada jalan lain. Ustazah, kalau ulama, ya ulama-ulama yang ada di belakangnya Nabi Muhammad. Makanya jangan asal nyari ulama, pastikan ulamanya yang ada di belakang Nabi Muhammad. Taunya dari mana Ustazah? Semuanya ngaku paling sunnah kok, semuanya ngakunya paling ngikutin sunnah. Yang setiap kali kamu hadir di sana, kamu merasakan cintamu kepada Nabi Muhammad bertambah. Setiap kali kamu mendengarkannya, kamu merasa cintamu kepada baginda Nabi Muhammad bertambah. Tuh ikuti jalannya, ikuti jalannya. Teman-teman sekalian, membawamu kepada cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membawamu kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal itu, teman-teman sekalian, kamu kalau ikutin maka akan membawamu kepada dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, inget-ingetin nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kamu telah bergelimangan dengan kenikmatan tersebut. Enggak kok Ustazah, saya banyak susahnya. Kamu aja yang kurang pinter liatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sakit aja nikmat kok buat hambanya Allah, tapi ya kan begitu ya, buat kita. Tapi kalau buat yang lain-lain yang nggak kenal sama Allah ya sakit-sakit, tapi buat kita sakit tuh nikmat. Karena itu adalah sarana Allah ngapusin dosa, sarana Allah naikin derajat, sarana Allah membuat kita diam-diam berpahala. Kemudian yang kedua, hadiri majelis, deketi, duduk-duduk dengan orang yang sudah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Sekurangnya dengerin, banyak kok di YouTube, banyak tuh para ulama-ulama yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, kamu dengerin, teman-teman saya sekalian. Kemudian yang ketiga, ya, cintai Nabi Muhammad, cintai para ulama, cintai orang-orang soleh yang mendekatkanmu kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bukan cuman enak didengerin tapi juga bisa diamalkan. Mudah-mudahan dikasih hidayah demi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dan mengenalkan kita kepadanya. Ala hadhihi niyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.